Balik lagi di podcast TV Show, masih barengan sama Irma di sini dan masih bersama dengan Mas Rahmat. Kita masih membahas tentang tukang sablon satu tangan gitu ya. Kenapa demikian? Karena memang Mas Rahmat melakukan aktivitas menyablon hanya dengan satu tangan, dan itu tangan kiri, yang mana kebanyakan dari kita pasti pemirsa ya agak kesulitan. Jangankan untuk melakukan aktivitas, kita untuk memegang sebuah benda saja kadang-kadang lebih kuat yang sebelah kanan gitu kan. Artinya ini butuh skill khusus dan Mas Rahmat mampu membuktikan hal tersebut. Tapi tadi disampaikan bahwa ada masa-masa sulit ya dalam menjalani kehidupan ini, terutama dalam mencari kerja untuk menafkahi keluarga begitu. Tapi kalau boleh tahu nih, penyandang disabilitas ini satu tangan ini sejak lahir atau baru? Sejak lahir. Sejak lahir sudah seperti ini? Iya. Tapi tidak percaya dirinya masih terus berlanjut sampai dewasa? Masih sebenarnya. Kenapa? Karena ya gimana ya, mungkin lihat lingkungan juga sih. Lingkungan kadang ada aja yang ada yang membuli juga ada. Cuman saya ya udahlah, saya bilang nikmatin aja. Oke. Dalam hati sih emang aduh gimana ya, sakit juga sebenarnya kalau di, cuman ya emang udah nasib, ya udah saya bilang. Oke. Nah, yang paling berat yang pernah dilewati, mungkin bulian saat itu, mungkin yang masih jadi satu kenangan yang akhirnya menguatkan hari ini, ada nggak? Bulian tuh banyak ya, mungkin di kampung ya. Merasa saya nggak mampu mungkin. Tapi beberapa tahun kemudian saya dari panti itu kan, kebetulan sekarang saya ada kendaraan juga gitu. Alhamdulillah. Kaget gitu, kok bisa saya bawa motor dari sini ke kampung gitu. Saya buktikan gitu, saya mampu gitu. Gitu aja. Bawa kendaraan sendiri? Bawa. Dengan satu tangan? Iya, kebetulan mungkin dipindah gas. Iya. Tapi tetap aja selalu muncul kemudian solusi-solusi ya ketika kita mau berusaha, dan Mas Rahmat membuktikan hal itu. Nah, keluarga sendiri saat itu bagaimana untuk terus mensupport Mas Rahmat agar bisa tetap percaya diri, bisa tetap tumbuh seperti orang-orang yang lainnya, orang-orang normal lainnya? Ya mungkin ayah, keluarga. Ya dan ibu saya kali ya, selama masih hidup itu mungkin yang ngasih motivasi. Tapi sekarang mungkin udah nggak ada ya, saya harus berjuang sendiri tanpa harus menyusahkan keluarga saya gitu. Ayah dan ibu, apa yang disampaikan untuk menguatkan Mas Rahmat? Ya mungkin jalani hidup aja gitu. Jangan ketergantungan sama orang lain gitu. Itu aja. Ayah ibu pesan itu. Iya. Dan itu yang ingin Mas Rahmat buktikan tentunya. Karena tentunya orang tua juga ingin anaknya bisa diperlakukan dengan baik begitu ya, dengan lingkungan, dan sampai kemudian Mas Rahmat tumbuh dewasa, sekolah, belajar begitu ya, sampai dengan punya istri support penuh dengan kondisi Mas Rahmat. Iya, support penuh. Dengan lagi ada kerjaan, bersyukurin, yang nggak ada ya syukurin katanya. Masya Allah. Apa yang disampaikan kepada istri saat itu? Ya saya bersyukur aja ya, dengan kondisi ini masih ada yang memperhatikan saya, mungkin menggantikan kedua orang tua saya yang udah nggak ada gitu. Itu aja mungkin. Dan istri sendiri apa yang Mas Rahmat, artinya apa yang Mas Rahmat sampaikan untuk meyakinkan istri agar bisa mendampingi? Ya susah senang kita jalani, lagi senang ya kita nikmati, nggak ada ya kita syukurin gitu aja. Oke, yang penting terus sayangi istri ya. Insya Allah. Artinya karena memang pemirsa, yang paling terpenting dari sebuah keluarga adalah bagaimana kita memupuk kasih dan sayang kepada keluarga. Karena dalam kondisi apapun, kondisi bahagia, terlebih dalam kondisi sulit, yang paling berperan kembali adalah keluarga. Kalau Mas Rahmat mungkin bisa mengenang sosok ayah dan ibu, harapannya adalah bisa terus mendampingi Mas Rahmat hingga hari ini. Iya. Karena masih terus butuh sebenarnya. Sebenarnya masih, cuman ya udah, mungkin Allah sudah berkehendak lain ya. Ada kakak atau adik Mas Rahmat? Ada, masih ada. Cuman ya mungkin lebih dekat ke orang tua ya. Baik. Kalau keluarga mungkin banyak ini sendiri-sendiri lah. Ada urusan masing-masing. Jadi ya saya nggak terlalu ngandelin
keluarga sih. Tapi dari kecil Mas Rahmat sudah menyandang disabilitas begitu. Tapi bagaimana kehidupan Mas Rahmat saat kecil itu diperlakukan selayaknya anak-anak yang lainnya oleh orang tua atau bagaimana? Ya mungkin ya banyak sekali ya. Namanya anak kecil mungkin banyak yang ngeledek saya. Kadang ayah saya yang membela selalu membimbing saya gitu ya. Ya disitulah mungkin saya kehilangan gitu, sosok bapak saya. Ya. Karena memang kalau bicara soal ayah, kita semua ya, tahu ya itu, bagaimana ayah saya itu luar biasa. Emang dia dari tentara juga, jadi dia mendidik anak tuh benar-benar luar biasa bahasa saya. Oke. Ya, terkesan bagaimana kemudian kisah orang tua yang sangat menyayangi anak-anaknya hingga anaknya hari ini bisa membuktikan kepada dunia bahwa dalam kondisi apapun dia akan tetap menjadi anak yang membanggakan, dalam kondisi apapun dia akan menjadi anak yang tidak menyulitkan orang lain, ada atau tanpa orang tua. Tapi pelajaran itu yang akan terus tertanam dalam diri. Nah, Mas Rahmat, ini Masya Allah ketika sudah dewasa melamar kerja kurang percaya diri dan itu terus dicoba adalah untuk menafkahi keluarga, tujuannya. Tapi kalau untuk nyablon sendiri nih Mas Rahmat, kita kembali lagi. Nyablon ini belajarnya sulit nggak sih? Awalnya kan pasti belum bisa nih kan. Cuma mencari cara apa yang kemudian paling dekat dengan melukis, yakni menyablon. Sulit nggak Mas Rahmat? Awal ya sulit ya. Satu kita mungkin pegangan satu. Oke, itu yang paling susah. Tapi memang instruktur yang membimbing saya benar-benar ya, emang semua ya dibimbing ya. Kekurangan itu jangan jadi masalah gitu. Ayo hadapin kesulitan itu. Ya alhamdulillah setahun itu saya emang belajar tekun. Baik. Tekun dari semua udah menguasain semua. Kan di situ memang 1 tahun memang pendidikannya. Keluar dari itu ya itulah kita harus menghadapi lebih berat lagi sebenarnya hidup. Oke. Iya. Jadi orang setiap saya ngelamar kerjaan itu dia pandang remeh benar-benar saya. Itulah makanya saya buktikan sekarang saya buka sendiri ya. Saya buktikan lebih fokus gitu. Apa yang paling pengalaman yang paling diingat dan paling keras akhirnya motivasi, saya harus buka sendiri untuk membuktikan kepada mereka. Kan sebelumnya Mas Rahmat melamar kerja, tidak diterima satu, pindah lagi pada perusahaan yang lain. Belum diterima lagi, pindah lagi. Tidak kurang semangat itu. Nah, pada titik mana kemudian Mas Rahmat sepertinya saya harus buka sendiri? Kebetulan itu saya memang masih kerja di orang ya. Baik. Itu ada orang yang kebetulan nyablon. Saya nggak bisa nyebutin namanya sih, emang orang itu memang luar biasa buat saya. Jadi saya suruh bimbing anak buahnya. Jadi memang perusahaan dia agak sedikit pengen ngejurus ke sablonan. Baik. Kebetulan saya dipanggil, saya disuruh ngajarin. Nah di situ mungkin awal saya bisa buka sendiri. Oke. Jadi bos saya itu baik banget. Jadi belum setahun itu saya dimodalin. Sebenarnya saya dimodalin ya. Saya sama sekali nggak bawa uang seperak pun. Masya Allah. Itu dimodalin. Setahun itu saya berusaha lah untuk memajukan usaha saya. Alhamdulillah jarak 2-3 bulan ada 1-2 masuk gitu. Alhamdulillah. Itu luar biasa itu Bapak. Kalau yang saya nyebutin namanya lah. Ya, tapi kalau bisa mengucapkan kata terima kasih, mungkin apa yang ingin disampaikan? Ya untuk Pak itu terima kasih sekali udah selama ini udah ngasih modal, ngasih bimbingan, ngasih motivasi. Karena tanpa dia pun mungkin saya belum bisa begini mungkin ya. Paling penting memberikan kepercayaan. Ya itulah mungkin awalnya saya usaha sendiri dari dia mungkin.
Masya Allah. Dan yang paling penting adalah sebenarnya pemirsa, kalau kita mendengarkan kisah Mas Rahmat, jangan pernah patah semangat, karena jalan itu yang kemudian akan menghampiri kita. Jika mungkin kita mencari kemanapun berada dan masih juga belum berjumpa, mungkin memang itu yang harus datang kepada kita. Dan ini dibuktikan oleh Mas Rahmat ketika semangatnya tidak runtuh, ketika semangatnya tidak berkurang, ya di saat itu pula Allah buktikan, Allah kirimkan seseorang yang membantu, yang memberikan rasa percaya diri luar biasa begitu. Nah, Mas Rahmat, ketika belajar di yayasan tersebut ya, apakah hanya Mas Rahmat yang menyablon dengan satu tangan? Dijawabnya nanti. Kita akan kembali lagi pemirsa usai jeda berikut, tetap di PET TV Show.